Ternyata ini tujuan Batalion 120 Makassar dibentuk. Ada sosok kombes dan wali kota di baliknya. Batalion 120 Makassar kini jadi perbincangan hangat, khususnya warga Makassar, Sulawesi Selatan. Hal tersebut usai Kepala Unit Reses Kriminal Kanit Reskrim Polsek Talon Resor Kota Besar Makassar, Ibtu Faizal dicopot setelah mengamankan 48 orang terduga pelaku kriminal hasil penggerbekan jajaran tim patroli Perintis Persisi dan Thunder Polda Sulsel. Tempat yang digerebek bersama yakni sekretariat atau markas Batalion 120 di Jalan Korban 40.000 jiwa, Kecamatan Talo, Makassar pada Minggu 11 September 2022 dini hari. Dalam penggerebekan itu, turut diamankan 164 anak panah busur, sejumlah senjata tajam dan botol minuman keras. Lantas, apa itu Batalion 120 Makassar? Apa tujuan dibentuknya Batalion 120 Makassar? Dan mengapa Ibtu Faizal dicopot lantaran menggerebek markas Batalion 120 Makassar? Batalion 120 adalah organisasi kepemudaan yang dikabarkan terbentuk atas inisiasi sosok Kombes Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto dan Wali Kota Makassar Moh Ramadan Pomanto. Kedekatan Kombes Pol Budi Haryanto dengan Batalion 120 juga ditunjukkan dengan menelpon Ibtu Faizal sebelum dicopot. Berikut fakta-fakta Batalion 120 Makassar dan pencopotan Ibtu Faizal. 1. Batalion 120 atas inisiasi Kombes dan Wali Kota. Organisasi Batalion 120 dikabarkan terbentuk atas inisiasi Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budi Haryanto dan Wakil Wali Kota Makassar Moh Ramadan Pomanto. Kabar itu dikuatkan saat pembentukan atau launching yang berlangsung di lapangan Karebosi pada Senin 14 Maret 2022 malam. Dalam peluncuran itu, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budi Haryanto hadir bersama Wali Kota Makassar Moh Ramadan Pomanto. Tak hanya itu, Kapolda Sulsel Irjen Pol Nana Sujana juga hadir dalam launching tersebut. Terbaru, saat Sekretariat Batalion 120 itu diresmikan pada 22 Juli lalu, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budi Haryanto juga ikut hadir. 2. Tujuan Batalion 120 Makassar dibentuk. Tujuan Batalion 120 dibentuk, kata Komandan Batalion 120 Izal, untuk menekan angka kriminal jalanan di Kota Makassar. Tujuan dibentuknya batalion agar dapat merangkul mereka, supaya tidak melakukan kejahatan lagi. Kata dia, kami mulai melebarkan sayap karena per hari ini masih banyak masyarakat yang mengeluh akan geng motor. Sambungnya lagi. Sejauh ini, lanjut Izal, sudah terdapat 9 ketua geng motor yang direkrut sebagai anggota Batalion 120. Jadi ada 9 ketua geng motor yang sudah kami rekrut. Misalnya geng Bodrek dan geng Trobos itu sudah kita rekrut. Jelas Izal. Itulah yang kami lakukan sehingga ada banyak anak-anak di sini dari Goa dan Maros. Cuma belakangan ini masih ramai lagi karena masih ada kabupaten tetangga yang datang masuk pergi ke Kota Makassar. Tuturnya. 3. Kronologi penggerebekan. Sejumlah aparat kepolisian menggerebek ruko yang dijadikan sekretariat organisasi Batalion 120 di Jalan Korban 40.000 jiwa, Kota Makassar pada Minggu 11 September 2022. Penggerebekan oleh tim patroli Polda Sulsel itu berhasil mengamankan sejumlah botol minuman keras. Tidak hanya itu, petugas juga mengamankan puluhan anak panah busur, sejumlah senjata tajam jenis parang hingga samurai. Data yang beredar di sejumlah grup WhatsApp terdapat 164 anak panah atau busur yang disita polisi. Juga terdapat 6 pucuk senjata rakitan Paporo serta 45 remaja pria dan 3 perempuan. Puluhan muda-mudi yang berada di sekretariat itu pun digelandang ke Polsek Talo. Kasih Humas Polrestabes Makassar AKP Lando KS yang dikonfirmasi ihwal penggerebekan itu mengaku belum mendapat keterangan. 4. Kanit Reskrim dicopot. Usai penggerebekan sekretariat Batalion 120, Kanit Reskrim Polsek Talo Ibtu Faizal dicopot dari jabatannya. Hal ini diungkap Faizal saat dihubungi Tribun Timur pada Minggu sore. Ia mengatakan kabar pencopotannya ia peroleh dari Kapolsek Talo. Ya, saya tadi dapat kabar pencopotan dari Kapolsek. Kata Kapolsek, dia ditelepon langsung sama Kapolrestabes. Jelas Faizal. 5. Ditelepon sosok Kombes usai penggerebekan. Alasan pencopotan dirinya sebagai Kanit Reskrim berhubungan dengan penangkapan pemuda di Sekretariat Batalion 120. Pasalnya, pasca penangkapan Faizal diminta langsung oleh Kapolrestabes untuk melepaskan 48 orang tersebut paling lambat pagi hari.
Saya memang ditelepon, diminta untuk melepas yang ditangkap pagi-pagi sama Kapolrestabes, tapi itu perintah lisan saja. Jadi saya takut juga lakukan karena pertanggungjawabannya nanti, ujar Faizal. 6. Pasrah dan diminta menghadap. Selain kabar pencopotan dirinya, Faizal mengaku diminta untuk datang ke Mapolrestabes Makassar menemui pimpinan. Faizal mengatakan langkah yang ia lakukan sudah tepat, karena saat kejadian penangkapan hanya 2 orang petugas yang berada di kantor. Apalagi, ia banyak mendapat kabar miring terkait kelompok Batalion 120 dari warga sekitar. Tidak apa-apa kalau saya mau dicopot. Saya rasa yang saya lakukan ini sudah benar. Sudah banyak laporan dari warga soal batalion. Coba tanya sendiri, warga sudah tidak respek lagi. Tutup Faizal. 7. Kemas barang malam-malam. Setelah mendengar kabar pencopotannya sebagai Kanit Reskrim, Faizal langsung mengemas barang-barangnya di ruang kerjanya di Polsek Talo. Ia berpamitan ke rekan kerjanya untuk meninggalkan Polsek Talo pada Minggu malam. Sekarang sudah saya ambil semua barang-barang di kantor. Tutup Faizal. 8. Warga sekitar markas Batalion 120 resah. Keberadaan puluhan pemuda di sekretariat Batalion 120 disebut membuat warga sekitar resah. Pengakuan itu diungkapkan seorang pria yang diduga kepala RT setempat. Dalam potongan video penggerebekan yang diperoleh, pria itu mengaku resah dengan kehadiran puluhan remaja dan pemuda di sekretariat Batalion 120 itu. Bahkan, dikatakan keberadaan mereka sudah sangat mengganggu ketentraman warga yang berada di sekitar sekretariat.